Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 materi Rasul Ulul Azmi. Halo anak soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Agar pembelajaran kita mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini. Yang pertama tentang pengertian Rasul Ulul Azmi. Rasul artinya utusan, sedangkan ulul artinya mempunyai atau memiliki. Dan azmi sendiri artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi, Rasul Ulul Azmi adalah utusan Allah yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat dalam berdakwah. Siapa saja Nabi dan Rasul yang tergolong dalam Rasul Ulul Azmi? Di antara 25 Nabi dan Rasul, ada 5 Rasul yang tergolong dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, mari kita simak riwayat singkat tentang Rasul Ulul Azmi berikut ini. Yang pertama, tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang mereka untuk menyembah kepada selain Allah. Selama 950 tahun, Nabi Nuh menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk istri dan anaknya yang bernama Kan'an. Akhirnya, Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sebagian dari mereka yang selamat, yaitu mereka para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Adapun mukjizat Nabi Nuh alaihissalam adalah kemampuannya membuat perahu yang besar. Dengan perahu tersebutlah Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya dari bencana banjir besar. Yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah putra Azar, seorang pembuat patung yang dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, kufur, dan musyrik. Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud dan kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan menyembah berhala. Tetapi Raja Namrud dan kaumnya tetap saja kufur. Maka Allah menghukum Raja Namrud dan kaumnya dengan mendatangkan nyamuk-nyamuk yang luar biasa banyaknya. Adapun mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika beliau masih bayi, ibu jarinya bisa mengeluarkan madu dan tidak mempan dibakar api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Rasul Ulul Azmi yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah anak Imran, keturunan Bani Israel, yang hidup pada masa zaman Raja Firaun yang zalim dan mengaku dirinya Tuhan. Siapa saja yang tidak menuhankannya, maka akan dibunuh. Nabi Musa terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel dan mendapatkan perlawanan dari Raja Firaun. Karena Raja Firaun tetap ingkar, maka Raja Firaun dan pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Adapun mukjizat Nabi Musa alaihissalam yaitu
tongkat yang dimiliki beliau bisa berubah menjadi ular yang besar. Dan dengan tongkat itu pula, Nabi Musa bisa membelah lautan. Ketika pengikut Nabi Musa kehausan, tongkat beliau dipukulkan ke batu. Kemudian, batu memancarkan air untuk diminum. Nabi Isa alaihissalam adalah Rasul Ulul Azmi yang keempat. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia untuk percaya atau tidak dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan dakwahnya, Nabi Isa alaihissalam diancam dan direncanakan dibunuh dengan cara disalib. Namun, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa dengan diangkat ke alam gaib, yaitu Mi'raj, dan menggantikan Nabi Isa dengan orang yang menyerupainya, yaitu Yahuza. Adapun mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah bisa berbicara ketika bayi, dapat menjadikan burung dari tanah, dapat menghidupkan orang meninggal dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan dapat menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Rasul Ulul Azmi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir ialah nabi dan rasul penutup. Karena Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan penutup, maka sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Sejak usia muda, beliau terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras. Sehingga beliau dijuluki Al-Amin, yang artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam berdakwah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan rintangan dan tantangan dari kaum kafir Quraisy, beliau tetap teguh, tabah, dan sabar dalam berdakwah, serta tetap terus berjuang dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah dengan menunjukkan telunjuknya, Nabi Muhammad SAW dapat membelah dan merapatkan bulan, dan dari sela-sela jari beliau dapat mengeluarkan air ketika umatnya mengalami kehausan. Peristiwa Isra Mi'raj yaitu diperjalankannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Adapun mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terakhir dan yang terbesar adalah Kitab Al-Quran. Sifat terpuji yang dapat kita teladani dari Rasul Ulul Azmi adalah sebagai berikut. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga anak-anak semua dapat meneladani para Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah tugas untuk anak-anak di rumah. Selamat mengerjakan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.